dengar. Saya tanya sama saudara, kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Yesua. Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda udah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesus. Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya, karena kitab Injil kan Yunani, Bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu cuma didapatkan. Itu cuma didapatkan dalam Al-Qur'an. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya Evangelion. Kalau yang di otakmu itu kan buku dalam bentuk buku. Kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang. Ya kayak orang nulis buku gitu. Bukan dalam bentuk. Terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu? Evangelion. Dua kata lo itu. Dua kata lo. Kabar gembira. Kenapa enggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada dua oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang Nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22, 16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Ah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku
Quran itu nggak ada Yesus semua, ya ampun. Hei, Kabla Ini kamu Mats. bisa baca, Hei, Mas, Kabla cuma- Mats. Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara, bahwa Yesus, ibunya orang Ibrani, pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan, apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail. Kau Ishak. pakai ini semua. Tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus, aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. gini loh. Ceritanya tim apanya ya namanya ya? Propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu ya kan? Yunani, Kalau Cak Yesua Ayu. itu Yang jadi saya bencong, tanya, Yesusnya. Miriam memberikan Ya. nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani. Ibrani, berarti bukan Yesus kan? Iya bukan. Alhamdulillah udah selesai. Terus Dan bukan Isa juga, lah, hei, saya Itu sudah sampaikan perkembangan samamu. bangsa, Dengar, kamu juga- dengar, Mas, dengar, Mas, kamu- dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Kau sekolah di mana, guru-guru? Kau sekolah di mana? Ditanya sama Jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa Iya, semua Aram agak atau sekolah, bahasa Ibrani. Oke? aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Terus Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu Yesus, itu palsu Yesus itu. Kamu sudah mengakui. Berarti Tidak, yang nggak punya mau, legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu gugat. Kamu itu agamamu agama dari Barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Terus, apa artinya Isa artinya apa? Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Kau tahu ya. Kau mau Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Masuk. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh, dalilnya ada di dalam kitabmu. Bukan saya ngatakan itu. Ya. Kitabmu yang mengatakan itu. Yahudi pun nggak punya, ya punya. Cuma aku di mute terus ya. Si Suman rocos terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana, nggak dijawab. Paulus sekolah di mana, Paulus? Sekolah Paulus di sana sekolah pinter, orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Kena tampar kau kan? Saya dan Paulus sama-sama tidak sekolah, paham kau? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama nggak sekolah, paham kau? Nah, Ya ampun, beda jam. beda zaman. Lebih pintar saya kau sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasan banyak salah-salah kan gitu. Wis, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak ada Untuk menyadarkan kamu, untuk menyadarkan kamu, kalau kamu udah sempurna Islam kami Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu, kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya. Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Seperti ini. Oh iya, pasti. Ini, bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun mau bawa, kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Hei, kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Hei, kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Satu aja. Yesus. Hei, Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya makanya diam dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pengikut Yesus tuh nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesia, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Awal akhir al-hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari pohon ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen saat itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Ya. Itu bahasa Izinkan saya menjelaskan. Masia, itu Ibraninya. Enggak ada Kristen ikut pengikut Yesus, yang enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya, biar kujarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung
Dipikir Saya apa, gurumu, juga, gitu udah loh. diam. Enggak, Saya gurumu enggak. di sini. Enggak, Saya kalau udah guru. sekolah guruku males amat. Saya Udah gurumu sebutin di dulu sini. alma matermu, sebutin nanti aku Saya sebutin gurumu dulu. di sini. Saya Kalau guru guru di sini. profesornya kan, Ya. Nah, Islam itu loh. Profesor Islam itu aja goblok, ku buat tapi kok mencret iya kalau berbicara sombong gitu. mengenai agama dengan saya. Kenapa? Bicara Gitu? mengenai Kenapa Islam Kristen. itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Tapi Dengarkan, pasti, wah aku dengarkan. gurumu, aku gurumu. Iya, Dengarkan suhu, muridku. Gitu. Udah, gede, Muridku kepalamu udah gede. yang cantik. Topimu itu loh, Dengarkan pecimu saya, gitu. jangan kamu menggonggong. Mentang-mentang Islam. tiap hari makan anjing, jangan pula Oh, kau iya. menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Makan daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Melanggar hukum nggak? Cuma melanggar hukum nggak? Sebenarnya nggak, bukan esensi sih. Aku bukan kelasnya udah membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih, murtad, hukumannya Kenapa apa? kamu Begini. disebut Kristus? Karena kamu oke, pengikut jadi- Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. masalahnya apa? Kristus Masalahnya yang apa? mana yang kamu ikuti? Mas. Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia Iya. diutus Udah, hanya anggap untuk aja orang kamu Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku Islam. diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu Islam. ikuti. Itulah yang kamu ikuti, Kristus itu. Yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus. Penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan pelanggarannya? Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Iya, Jadi udah. Yesusmu, Benar, Yesusmu ya kan? adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus Iya, lain. terus pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di hukumnya mana? Pelanggaran hukum Masalahnya apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya Orang-orang itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Bodoh amat. Itu aja. Orang Ya kamu udah ibadah selesai. Tuhan, kita nggak Kamu peduli kok. aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain Ya kau di udah sini? selesai. Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya ambil satu ya. Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas, Suma? Tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Coba. Apa itu? Apa hukumnya murtad? Murtad hukumnya apa? Menurut Apa Islam, hukumnya murtad? hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa? Apa hukumnya? Apa? La Dibunuh. ikraha fi. Mana dalilnya? Iya, dibunuh. Mana dalilnya? Mana Kalau dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya, guys. Iya, silakan tunjukkan. Sebentar. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjukkan. Masih. Ya ampun, aku nggak tahu laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Cuma lu nggak tahu hukum Ya, Islam. silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya Rencana silakan. pembunuhan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Mungkin buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa? Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Beda zaman. Kamu kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir. Itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Nah, oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad, guys. Mau aku ini kasih bukunya Abdul Somad apa? Nah, kamu lebih banyak dari cerita dia. pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang Aku pintar. mau mengajari guru daku. Ternyata Kamu guru orang ndak, pintar. ya?
Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Ah, otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kok buka ya? Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Nah, silakan. Gak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selevel ayam sakit. Iya. Jadi nggak usah kau sombong. Bagiku kau hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ya udah. Memang nggak masalah. Betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya, saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Iya, saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Itu makin jelek perang aja. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Aduh. Guys, saksi guys, semua ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya mah nggak ada. Paling penting tuh nggak melanggar itu. Aduh, ayam jantan ini. Mau nyembah. Aduh. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau Pak David. Apa sih? Bentar Bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Surga gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tanda ilmu. Parah kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh, namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana, kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik.
Lalu orang musyrik di antaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, thumma kafaru, kemudian dia murtad, thumma amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, thumma kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, thumma zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Bani Israel, harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah Tuhan, bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18, intinya bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang durzila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya.
Jadi agak coten. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama, berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma. Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut. Oke, siapa dulu ini? Well. Halo Well. Well, Muslim, Kristen. Well. Kalau tidak bersuara dalam hitungan kelima, saya mau manggil. No, kau ya Wambe. Well, 1. Well, 77. 2. Well, 3. Well. Turunkan aja. Nggak mau ngomong. Tendang kombe. Hep. Piu. Tapi anehnya lagi, orang yang penista agama Islam itu, yang Bang Juma hadapi, yang kita hadapi tiap hari, diakomodir oleh sebagian Muslim, dijadiin teman satu room, terus berbalik arah mengatakan dialah yang pahlawan. Nah ini dia nih, 1 kali 24 jam tanpa henti kayak apotik. Gimana itu Cuma? Masih mau kau datang besok? Itu dia. Apa ini di bawah sang yang Islam semua, di Muslim semua yang minta permintaan we. Gak apa-apa, naikin aja, kalian disampaikan. Itu tadi itu siapa lagi Martin minta le permintaan. Nah, sudah minta le dikasih tur, sudah melo sempak. Oh, ada Pak Martin. Sudah minta tadi itu. Gak apa-apa. Siapa tahu udah masih ngomong. Halo Pak Martin. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarku? Kabarku. Baik. Kayaknya ada nama Yesus yang nomor tinta merah itu ya Bang ya? Iya. Ya silakan jelaskan, Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus anaknya Maria kah atau Yesus yang disalib? Mau sampaikan salam saja untuk Bang Suma. Salam. Ya silakan. Kamu turun aja kau. Salam sehat. Turun aja kau, anak ayam, turun di bawah. Cuma takut ya. Cuma takut. Anak ayam, anak babi, kamu di bawah ya, sayang ya. Cuma panik ya. Dengar suara Tuhan logika. Anak babi di bawah aja ya. Bagus. Orang yang menginjak Bible mau kau sanjung-sanjung, bagus. Cerminan agamamu tuh bagus tuh.
Masih aja digoreng tiap hari. Iya, maka Saya kalau ada yang datang ke rumah saya itu memberikan sesuatu, itu hak saya. Ya, saya mau injek kek, saya mau ludahin kek, saya mau dudukin kek, kau udah kasih, kan gitu. Bukan milikmu lagi kan ya. Iya dong. Makanya umat Islam ngapain ngasih orang Kristen Al-Quran? Kan gitu. Kecuali orang Kristennya minta. Nggak diminta kok dikasih Quran. Ya jadikanlah olo-oloan. Siapa yang salah? Yang ngasih. Yang ngasih yang salah. Bukan yang dikasih yang salah. Kecuali minta. Ya, atau Bang Juma atau kami yang berusaha mencari. Atau tapi kalau seandainya yang mereka tinggalkan adalah Bible, tidak mungkin kita perlakukan demikian. Pasti kita jagalah itu ya, sebagai bentuk toleransi. Mungkin kali disuruh lebih mempelajari lagi supaya bahan untuk diskusi. Oke lah, masih ada nilai. Ini kan baju. Nah, kalau sampai baju itu kita nggak musnahkan, terus kita tinggalkan di situ, Pak RT datang, Pak RW datang, yang punya villa datang. Nah, izin katanya Muslim yang datang. Kok meninggalkan Bible atau meninggalkan begini-beginian kan gitu? Dipakai ke sawah misalnya orang-orang. Loh, ditegur oleh majelis ulama setempat. Siapa yang ngasih kau begitu? Ya waktu ulta api di sini, kita lagi yang di ini. Ya mending sekalian daripada melebar kemana-mana, ya dimusnahkan lah. Dilaporin. Terus anehnya lagi dilaporin, ada Muslim yang seneng kalau Bang Juma dilaporin. Katanya mangkir. Gimana mau mangkir kalau nggak ada surat panggilan? Hebat ini orang-orang ini. Ya silakan. Ada lain. Ada lagi fitnahan baru tuh Bang Handi. Apa lagi tuh? Bang Suma diduga membangun wisata dari uang palsu kan. Gitu. Ada lagi. Entah apa Iya. lagi nanti dibikin. ada mie kapang. Ada itu di videonya dihubung-hubungkan gitu. Bisa begitu ya orang kerjaannya ya. Kalau nggak fitness tiap hari kali gimana? Bagaimana kok ada banyak orang yang berisik di situ? Siapa yang ngobrol ya? Cerminan Lagi rapat iri kita hati gitu. tadi. Saya bangga malah di fitnah kayak itu, saya senang, saya bangga. Yes, cerminan bahwa mereka ini Betul juga sih. Kalau dia merendahkan kita, berarti kita lebih di atas dari dia, begitu kan? Kita yang selama ini ada di situ seharian, 2 harian, semingguan, bulan-bulanan bareng sama Bang Juma, kita yang tahu. Kenapa dia lebih tahu ya? So tahu